Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Resti Gita Rahmawati, Jundi Pratama, Lailatul Fitri, dan Ginal Hikam. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas terkait dengan teknik wawancara dalam asesmen dan tes. Bismillahirrahmanirrahim. Beranjak kepada pembahasan yang pertama, untuk kita lebih mudah dalam memahami konsep dari wawancara, alangkah lebih baiknya untuk kita terlebih dahulu mengetahui pengertian dari wawancara itu sendiri. Wawancara merupakan salah satu metode asesmen yang digunakan untuk mendapatkan data tentang individu dengan mengadakan hubungan secara langsung dengan informan atau face-to-face relation, yang dimana komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dan dalam hubungan tatap muka. Banyak ahli pun telah mendefinisikan terkait dengan pengertian wawancara. Salah satunya menurut Esterberg dalam Sugiono tahun 2015 di halaman 72 yang menyatakan bahwa wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bertugas atau bertujuan untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu. Atau secara garis besar, teknik ini menunjukkan adanya hubungan yang interaktif antara pewawancara dan narasumber. Kelebihan teknik wawancara. Yang pertama, memungkinkan untuk mengajukan banyak pertanyaan yang memerlukan waktu yang panjang. Yang kedua, memungkinkan bagi pewawancara untuk memahami kompleksitas masalah dan menjelaskan maksud penelitian kepada responden. Yang ketiga, partisipasi responden lebih tinggi dibandingkan teknik kuesioner. Selanjutnya, kekurangan teknik wawancara. Yang pertama, memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang lebih besar. Yang kedua, sangat tergantung pada individu yang akan diwawancarai. Dan yang ketiga, situasi wawancara mudah dipengaruhi lingkungan sekitar. Yang keempat, menuntut penguasaan keterampilan bahasa yang baik. Dan yang terakhir, keberhasilan wawancara sangat tergantung dari kepandaian pewawancara dalam melakukan hubungan antara manusia. Yang selanjutnya ada macam-macam wawancara. Yang pertama ada wawancara terstruktur. Digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Contohnya, contoh pertanyaan wawancara peserta jawaban, yaitu wawancara bertanya, menurut kalian sebagai pelajar siswa SMA, apakah setuju dengan kebijakan sekolah untuk melakukan belajar online di rumah sejak adanya virus COVID-19 atau corona? Siswa menjawab setuju. Nah, selanjutnya ada wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak struktur atau non-struktur merupakan wawancara yang bebas dan peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data. Saya Resti Gita Rahmawati akan melanjutkan membahas contoh dari wawancara tidak terstruktur. Saya akan menjelaskan mengenai salah satu contoh dalam proses wawancara tidak terstruktur dan wawancara kelompok. Wawancara tidak terstruktur biasanya terjadi secara spontanitas dan tidak adanya pertanyaan yang sistematis secara tertulis, tetapi biasanya diberikan pertanyaan umum kepada narasumber. Mengambil salah satu contoh yaitu dengan melakukan wawancara dengan pedagang sebagai narasumbernya dengan pertanyaan umum, contohnya seperti apakah ibu atau bapak yang berjualan di sini? Pedagang tersebut menjawab iya betul. Pertanyaan yang diberikan merupakan pertanyaan umum yang pewawancara berikan kepada narasumber tersebut. Kemudian, wawancara kelompok biasanya dilakukan mewawancarai beberapa individu dalam suatu kelompok yang menjadi narasumber secara langsung dengan bersamaan, biasanya berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Dan kemudian diberikan sederetan pertanyaan yang sifatnya sistematis, sehingga dalam proses wawancara kelompok ini akan lebih menghasilkan suatu perspektif tentang topik atau objek yang diteliti dan hasilnya tidak dicapai hanya melalui proses wawancara individual saja, melainkan
melalui proses wawancara kelompok sehingga mendapat beberapa pandangan objek yang dibahas. Sebagai contohnya, melakukan wawancara kepada grup band dengan hasil prestasi grup band yang sedang menjadi perbincangan halayak umum, baik dari pemberian apresiasi dan mungkin ada yang memberikan kritik. Pemberian pertanyaan akan lebih memfokuskan pada objek atau topik yang diambil, misalnya mengenai prestasi yang diraih oleh grup band tersebut karena rilisnya album baru, dan grup band ini menjadi narasumber secara langsung terhadap topik atau objek yang dibahas dalam proses wawancara ini, sehingga proses wawancara ini dapat disebut sebagai wawancara kelompok karena pewawancara akan menghasilkan pandangan individu dalam kelompok tersebut bukan hanya berasal dari pandangan satu orang saja.